Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjut lagi belajar ya. Masih semangat semuanya ya? Masih yang di rumah juga ya? Insya Allah masih dong. Aku mau nanya sekarang sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz, kita masih ngebahas tema kita. Aku malu kepadamu ya Allah karena amalku sedikit. Nah pertanyaannya gini ya. Ada yang bilang, nggak tahu sih nih benar apa enggak ya. Katanya amal sedikit itu lebih baik daripada menuntut kesempurnaan. Itu maksudnya apa? Baik. Sedikit aja lebih baik daripada menuntut kesempurnaan. Baik, bismillah. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ada orang yang memiliki ilmu yang sedikit tapi langsung diamalkan, subhanallah, maka ini jauh lebih berberkah dibandingkan ada orang ilmu banyak tapi tidak ada yang diamalkan, subhanallah. Kata ulama, ada orang ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, itu sama seperti orang yang sedang sakit lalu dia ke dokter, dikasih obat sama dokter, tidak diminum obatnya. Subhanallah, bagaimana dia mau mendapatkan daripada efek daripada pengobatan tersebut? Padahal dia udah capek-capek ke dokter, padahal dia udah capek-capek cari resepnya. Maka yang disebut bukan amal sedikit, tapi ilmu yang sedikit. Maka subhanallah, ada lebih baik ilmu sedikit tapi segera diamalkan daripada ilmu banyak tapi dia menuntut kesempurnaan dulu. Subhanallah, dia menuntut kesempurnaan. Lebih bagus ilmu sedikit ini diamalkan, lalu dengan cara itu kata Nabi SAW dalam sabda beliau, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membukakan taufik untuknya. Jadi selalu ada dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dia beramal selanjutnya. Jadi ibu-ibu pulang dari sini langsung diamalkan ya Bu ya. Apa amalannya? Satu, ikhlaslah dalam beramal meskipun sedikit amalnya. Yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasannya. Yang kedua, bukan hanya ikhlas tapi ittiba. Ittiba siapa? Kita beramal itu nggak boleh ngarang. Ada yang mengatakan begini, aduh Ustadz, kalau Nabi SAW yang dijamin masuk surga itu kan sholat maghribnya 3 rakaat. Kalau saya kan belum dijamin, jadi saya mau 5 rakaat. Lebih banyak daripada tidak bisa. Walaupun kelihatannya lebih banyak, mesti syaratnya ibadah itu ittiba, mesti mengikuti. Jadi butuh ilmu dalam ibadah. Subhanallah. Oh kalau zaman dulu misalnya orang puasa dari subuh sampai maghrib, saya ini kan belum tentu masuk surga. Saya malu sama Allah Ustaz. Kalau begitu saya mau puasanya dari subuh sampai tarawih. Boleh nggak? Oh subhanallah, tidak. Mesti ittiba lin Nabi SAW. Mengikuti tuntunannya baginda Nabi SAW yang diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'un, dan para alim ulama kita. Jadi subhanallah, ilmu yang sedikit berusahalah untuk diamalkan. Tapi sembari mengamalkan ilmu yang sedikit ini, tambah lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya. Dan sembari menambah ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barulah disebut dengan ilmu kalau sudah diamalkan. Siapa yang menambah ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan tambahkan dia daripada kemuliaan. Tapi siapa yang menambah ilmu tidak untuk diamalkan, maka Allah akan menambah dalam hatinya kesombongan. Berarti jangan puas diri ya Ustaz. Jangan puas diri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Tepuk Soni. tangannya lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan langsung lanjut lagi karena pembahasannya semakin menarik ya. Habib, izin Habib, aku mau nanya. Banyak yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya Bib ya. Akhirnya kita menjadi perhatian dengan orang banyak supaya orang itu amalnya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih baik lagi dalam segala hal. Tapi ternyata kita lupa Bib, amal kita tuh masih sedikit gitu. Tapi kita sibuk ngingetin orang lain aja. Itu baiknya harusnya seperti apa? Sayyidina Ali itu berkata dengan kalimatnya, orang bodoh adalah mereka yang selalu mengkoreksi orang lain, tapi melupakan kesalahan dirinya. Berarti termasuk orang bodoh yang seperti itu. Nah, supaya nggak bodoh gimana Habib? Enteng ceramah. Jangan loh.
Saya masih bodoh justru. Maksudnya. Silakan Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Sam. Masa saya yang disuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkadang kita sibuk menilai amal seseorang sampai melupakan apa yang kita perbuat selama ini. Apakah kita yakin dengan amal ibadah kita? Apakah kita yakin akan kehidupan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, puasa kita, sedekah kita? Apakah kita tidak pamer dalam sedekah? Apakah kita tidak memamerkan segala sesuatu apa yang kita milikin dengan tujuan saya menjadi orang yang hebat, saya orang yang mampu, saya orang yang punya segala-galanya. Subhanallah, ini celaka ini orang. Saya sholat yang paling depan, tapi pengennya depan terus. Giliran di rumah malah sholatnya. Dilihat orang doang. Saya sedekah, jangan lupa masukin nama saya nomor 1. Karena saya yang paling gede. Inilah subhanallah, inilah pengen dilihat orang. Dan ada juga ketika seorang tersebut, dia mengkoreksi orang lain. Tapi ternyata dirinya bobrok. Di mata Allah jauh. Qobliyah badiahnya gak pernah. Bahkan sholat 5 waktunya terburu-buru. Atau bahkan tarikus sholah. Dia meninggalkan salah satu sholatnya. Entah subuhnya, entah isanya atau apapun. Dianggap sepele. Tapi sok paling pintar dan paling hebat di mata orang lain. Summa naudzubillah, ini yang celaka. Nah sekarang bagaimana agar kita tidak memodulikan orang lain. Yang pertama adalah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita kembali kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apa? Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu ya Allah. Dan aku yakin segala sesuatu yang kau berikan semua darimu ya Allah. Dan kami sebagai hambamu bersyukur dan berterima kasih. Untuk yang pertama ini harus tahadus bini'mah. Dan yang kedua adalah ketika dia memahami bahwasanya apa? Bahwasanya akhirat itu adalah negeri yang kekal dan abadi. Saya juga belum tahu ini ya Allah. Apakah saya surga atau neraka? Saya nggak tahu. Kalau saya mau mengumpulkan amal ibadah saya sebanyak-banyaknya, introspeksi diri saya, boleh jadi apapun amalan yang saya perbuat sekarang ini, boleh jadi tidak diterima sama Allah. Boleh jadi juga amal apapun yang kita kerjakan hari ini, boleh jadi juga saya mungkin ada sombongnya. Saya ada pamernya. Atau saya ngambil yang bukan haknya. Atau saya masih korupsi, masih ghibah, masih namimah, atau masih melakukan perbuatan maksiat lainnya. Sehingga apa? Meminta ampunan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ridhonya Allah. Ya Allah, hamba adalah hamba yang hina. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Berdoa setiap hari ya Allah. Jangan jadikanlah hamba menjadi hamba yang lalai. Menjadi hamba yang jauh daripada ridhomu. Menjadi hamba yang tidak berbakti kepada orang tua. Menjadi hamba yang zalimin anak-anak hamba ataupun istri hamba. Menjadi hamba yang dimana mencari rezeki yang haram. Ya Allah lindungin. Minta dijaga sama Allah. Ketika dia berusaha untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selamatkan dia. Allah akan jaga dia. Istiqomah dalam setiap amal ibadah. Puasanya, sholatnya, qobliyah badiahnya, Senin Kamisnya, duhanya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Berusaha untuk istiqomah dan berharap akan ridhonya Allah. Seolah-olah dia mati esok. Seolah-olah dia mati nanti malam. Atau seolah-olah nanti sore dia mati. Sehingga apa? Hari ini sebanyak-banyak atau detik ini atau jam ini sebanyak-banyak yang beribadah kepada Allah agar Allah ridho kepada kami sehingga kami menjadi hamba Allah, ahli Quran, ahli salat, ahli ibadah, ahli sedekah, tajirul masyhur, pedagang yang paling kaya. Amin ya Allah, amin. Kaya dermawan. Amin ya Allah, amin. Amin, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita tuh harus sadar ya, ternyata kalau nasib kita aja juga belum jelas nanti di akhirat gitu ya Bib ya. Masya Allah, tabarakallah. Aku kasih kesempatan lagi aja deh, kayaknya banyak yang punya masalah mau curhat lagi. Iya ya? Bener ya? Yuk masuk lagi ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Langsung pertama. Sebelumnya izin Ustadz Maulana. Habib, boleh tunggu Habib jawab lagi ya Habib ya? Gak apa-apa ya? Izin ya. Silakan Habib Usman. Ibu, sini Bu. Oh langsung maju. Oke. Coba hadap ke depan, sapa dulu masyarakat Indonesia, kasih salam, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kartina dari Majelis Taklim Al-Ula, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
Tepuk tangannya dong. Ibu Kartina, Ibu mau curhat apa? Ini Pak ada titipan dari saudara saya. Titipan, ya. Curhat dong. Iya. Begini, saudara saya orang tidak mampu, rumahnya kecil. Lah tetangganya orang mampu Pak. Kadangkala saudara saya punya hajatan. Tempatnya sempit kan? Ya. Itu saudara saya tetangga saya. Tetangganya Ibu. Ya tetangganya itu saudara saya itu lahannya luas. Iya. Ditempati parkir pada enggak boleh Pak, marah-marah. Padahal sudah ditembung. Ditembung tuh apa? Sudah itu namanya ada izin, iya. Itu bagaimana cara menghadapinya? Soalnya orangnya suka marah-marah kayak gitu. Oh gitu. Iya. Wah harusnya sih tetangganya nonton yang halamannya luas ya. Udah Iya. izin tapi tetap nggak dikasih gitu Iya, ya. tetap marah-marah. Tetap marah-marah. Gimana Bib? Padahal ibunya udah ditembung katanya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu udah izin sama tetangganya. Iya. Tapi dia nggak Ya. kasih. Tapi yang jelas itu punya dia, Ibu. Iya. Dia yang memiliki tanah itu. Dia yang punya. Kalau dia nggak izinin ya udah mau gimana lagi. Karena dia yang punya. Iya. Tapi ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Dia hajatan enggak setahun sekali kok. Dia hajatan enggak 2 tahun sekali juga. Nggak Mungkin tiap lagi hari nikahin juga. anaknya. Iya. Enggak tiap hari juga. Heeh. Kasihlah walaupun sebentar. Kan siapa orang yang memuliakan tetangganya berarti dia mendapatkan keridhoannya Allah dan Rasulnya. Mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Mungkin ini adalah bentuk berkah saya. Bentuk daripada Allah ridho kepada saya. Dan bahkan Rasulullah sangat dekat dengan tetangganya dan sangat baik kepada tetangganya. Tadi kan dijelaskan siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan. Disuruh muliakan tetangganya. Bentuk daripada sunnah Rasulullah. Muliakanlah tetanggamu sehingga Allah ridho kepadamu. Kasih dia tempat, gak jadi masalah. Tapi ingat Bu, ketika udah izin, udah dikasih, bersihin tempatnya, jangan ninggalin sampah. Udah dikasih alhamdulillah. Dan tetangga yang baik ketika dikasih tempatnya alhamdulillah bahkan dibantuin. Itu baru namanya bertetangga. Tetangga bukan buat musuhan. Tetangga bukan saling sirik-sirikan. Tetangga bukan untuk saling pamer. Tetapi saling membantu dan saling memahami untuk apa? Mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Kalau kata Ustadz Maulana, tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Kalau dari Ustadz Maulana gimana? Gini, makasih banyak Habib tadi sudah dijelasin panjang lebar. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada tetangganya harus berbuat baik. Nah kalau ternyata kita punya hajatan lantas tidak diizinkan sama tetangga untuk dipakai halamannya, kita maklumi aja. Mungkin dia tidak mau risih, tidak mau ribut dan sebagainya. Maka ada baiknya buatlah acara di gedung. Orang tidak Tapi kan tadi katanya mampu. nggak terlalu ini Ustadz, nggak Tapi terlalu kan tidak mampu. Iya. Kalau begitu bikin acaranya di lapangan umum. Oh dekat rumah Yang ada milik lapangan nggak? umum. Ada lapangan nggak di situ? Ada pasti, tiap Ada. desa ada. Ada, Nah. tiap desa ada. Maka jangan buat acara di situ tapi buat acara di lapangan. Karena Oke. dapat izinnya dari kantor desa. Ya. Tapi tidak dapat izin dari tetangga. Jangankan bikin hajatan. Orang mau bangun rumah aja harus minta izin sama tetangga. Betul tidak? Jamaah. Yeah. Tapi ada caranya sebenarnya. Gimana caranya? Bawain hasil ajatannya, makanan-makanannya bawa ke tetangganya. Oh, Dikasih dikasih semuanya. dulu. Bukan dikasih Jangan semua semuanya. juga. Oh, semuanya. Jadi kalau katanya. ada ajatan kita kan ada makanan. Dikasih juga. Pokoknya hari ini nggak usah masak. Makanan kami kasih insya Allah. Ya Bu ya. Iya. Beritahu tetangganya bikin hajatan itu. Jangan cuma sampahnya doang. Betul kata Habib tadi. Kalau habis selesai dibersihin. Iya. Ya Bu ya. Kadang-kadang memang ada orang nggak mah. Kalau sudah hajatan nanti banyak sampahnya. Betul. Berarti nanti solusi yang sudah disampaikan guru-guru, ibu sampaikan ke tetangga Ya, ibu. jadi tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Cari alternatif tempat lain sambil baikin tetangganya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Silakan duduk Ibu. Saya lagi ngasih tahu langsung wassalamualaikum. Saya nggak dipeduliin. Gak apa-apa. Saya pilih aja yang mau curhat sekarang. Karena semuanya kayaknya malu mak. Langsung angkat tangan. Boleh deh Ibu sini silakan. Ibu temenin saya Ustadz Syam. Izin dong Ustadz. Oke Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Naurib dari Majelis Taklim Al-Ula, Menjangan Bojong, Pekalongan. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Nurib. Mau tanya Ustadz, ada pertanyaan dari teman saya. Teman saya itu kan kerja, tapi uangnya kalau dikumpulin selalu diambil sama suaminya. Padahal suaminya nggak ngasih nafkah, malah diambil gitu. Gimana hukumnya? Hah? Hukumnya? Apa? Temennya udah bilang belum? Kok Udah. gak kerja tapi ngambil? Tapi udah dibicarakan baik-baik, tapi suaminya selalu marah-marah. Suaminya marah-marah terus? Iya, iya. Dan tetap melakukan itu terus? Iya, terus. Gak kerja diambil lagi? Iya, diambil istrinya. lagi, malah uang istrinya itu diambil terus. Nasehatinnya gimana gitu ya? Ya, nasihatnya ya paling Gimana? maksudnya nggak ngasih nafkah, malah uang aku yang kerja malah diambil Oh terus. gitu, gimana tuh Ustadz Syam? Hukumnya nyolong. Frontal mencuri. Hukumnya nyolong. Iyalah, kan tidak ada, bukan hak si suami mengambil daripada hasil jeripayahnya sang istri, harta yang dia bawa dari sebelum menikah, harta yang dia usahakan setelah menikah. Walaupun tidak mungkin sang istri bisa bekerja kecuali dengan ridho suaminya. Jadi suami harus memberi izin. Nah ini dia kerja dikasih izin nggak sama suaminya Bu? Dikasih izin. Kenapa dikasih izin? Karena suaminya malas kerja. Biar istrinya aja yang kerja. Ya. Tapi tetap kalau dia membutuhkan sesuatu pada istrinya, maka dia wajib meminta izin. Tidak boleh main ambil-ambil saja. Kapan dia main ambil-ambil saja? Hukumnya mencuri yang bukan haknya. Istrinya tahu nggak kalau suaminya ambil? Tahu. Berarti bukan mencuri, merampok. Udah tahu masih diambil ya? Kalau curi kan diam-diam. Diam-diam. Tapi kalau dia tahu korbannya dirampok berarti. Ya Allah, ya Allah. Padahal udah dikasih tahu, tetap aja kayak gitu. Ustadz gimana nih Ustadz? Hukum laki-laki seperti ini digolongkan ad-dayus. Harusnya dia membagi tapi dia yang ngambil. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, astagfirullahaladzim. Pelajaran buat kita, perempuan itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Tulang rusuk bukan tulang punggung. Maka dalam hal ini harusnya istri dibahagiakan, bukan dibuat sengsara. Istri itu bukan sapi perahan yang diambil tenaganya, betul tidak? Betul. Dia yang hamil, dia yang melahirkan, Ya. dia yang kerja. Suaminya ngapain ya? Iya, santai-santai aja. Ya itu namanya dosa. Nah solusinya gimana kalau misalkan gitu? Solusinya adalah cari kerja. Dan solusinya istri harus nyimpannya uangnya di bank aja sekalian. Oke. Supaya tidak diambil. Kan bisa diambil kalau bukan tanda tangan dia kan? Betul sekali. Dan semoga ini disampaikan ke tetangga ibu. Iya. Dan semoga suaminya nanti bisa berubah. Pak, benar kita tulang punggung ya, bukan tulang rusuk yang harusnya dibiayain ya. Baik, terima kasih guru-guruku, terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.